Hai semuanya, perkenalkan nama saya Helvian Slika Suradi Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia Akademik dari kelas B, yang berjudul Unsur Penindasan dalam Drama Korea The Penthouse season pertama. Selamat menyaksikan. Drama Korea memang sedang menjadi tren di sebagian besar negara, termasuk di Indonesia ini. Banyak faktor yang menjadi daya tarik mengapa drama Korea ini sangat digemari banyak penonton. Tema yang disajikan di setiap drama Korea pun berbeda-beda, mulai dari tema percintaan, persahabatan, kekeluargaan, kriminalitas, bahkan penindasan pun tersedia. Drama Korea yang tayang pada tahun 2020-an berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena drama Korea biasanya menceritakan tentang percintaan dan masa sekolah, tapi drama Korea yang tayang pada tahun 2020-an mengangkat cerita yang pastinya membuat para penonton terkesima dengan alurnya dan membuat penonton penasaran. Seperti salah satunya drama Korea yang sedang menjadi bahan pembicaraan banyak orang, yaitu The Penthouse. Dalam tulisan saya kali ini, saya akan berfokus pada The Penthouse season yang pertama. Menurut penglihatan dan pemahaman saya, drama ini mengangkat tema yang cukup beragam, mulai dari konflik keluarga, percintaan, kedudukan, bahkan penindasan pun ada di dalam drama ini. Pastinya bagi orang awam, ketika melihat tema yang ada dalam drama ini, akan tertarik setelah melihat tema penindasan. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, penindasan macam apa yang ada dalam drama The Penthouse ini? Tulisan saya akan menjelaskan pemeran siapa saja yang melakukan penindasan, lalu siapa saja yang menjadi korban penindasan, alasan mengapa bisa terjadinya penindasan, dan dampak apa yang terjadi atas penindasan dalam drama The Penthouse season yang pertama ini. Drama The Penthouse Season 1 yang tayang pada 26 Oktober 2020 dengan episode sebanyak 21 menceritakan bagaimana kehidupan yang terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Banyak pemeran utama yang ada dalam drama The Penthouse Season 1 ini, yaitu antara lain Chon So Jin, Jo Dante, Oh Yuni, Ha Yeon Chul, Shin Suryeon, Gu Sang Ah, Kang Mari, Lee Gyu Jin, Anna Lee, Verona, Ha Eun-jol, Ju Sok-hyun, Yoo Jennie, Ju Sok-hun, dan Lee Min-hyuk. Pertama, kita akan membahas pemeran siapa saja yang melakukan tindakan penindasan atau pelaku. Dalam drama ini, banyak pemeran yang bisa dikatakan sebagai pemeran antagonis. Drama ini menyuguhkan adegan yang sangat tragis. Aksi-aksi yang dilakukan para pemain juga sangat kualitas tentunya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, drama ini menceritakan bagaimana kotornya kehidupan orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi. Dan pemeran yang merupakan pelaku tindak penindasan dalam drama ini yaitu para petinggi di Herapeles, yaitu tempat tinggal mereka, di mana diantaranya ada Jo Dante, Chon So Jin, Ha Yeon Chul, Lee Gyu Jin, Go Sang Ah, dan Kang Mari. Bukan hanya itu saja, ternyata anak-anak dari keenam orang tua tadi juga mengikuti jejak orang tua mereka, di mana mereka juga melakukan tindakan penindasan pada pemeran lain dalam drama ini. Anak-anak Herapeles yang melakukan tindakan penindasan yaitu Ha Eun-byul, Ju Sok-hyun, Lee Min-hyuk, Ju Sok-hun, dan Yoo Jennie. Lalu, pemeran siapa saja yang menjadi korban penindasan dalam drama ini? Tentunya jika ada pelaku, pasti ada korban. Sama halnya dengan dalam pemeran dalam drama ini, pemeran utama yang menjadi korban penindasan dalam Penthouse season yang pertama ada Oh Yuni, Verona, dan Anali. Lalu alasan mengapa bisa terjadinya penindasan ini yaitu penindasan yang terjadi dalam drama ini dilakukan hanya karena adanya perbedaan kelas sosial antar pemeran. Dan juga ada pemeran yang menjadi korban penindasan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang bakat mereka. Chon So Jin saat SMA melakukan tindakan kecurangan atas kemenangan Oh Yuni. Karena ayahnya adalah pemilik sekolah, ia bisa memanipulasi keadaan. Tidak menerima bahwa dirinya kalah, Chon So Jin akhirnya membuat seolah-olah ia dilukai oleh Oh Yuni. Dan berlanjut setelah mereka masing-masing memiliki anak, Oh Yuni memiliki seorang putri bernama Verona, dan Chon So Jin memiliki seorang putri bernama Ha Eun-byul. Saat tes masuk
SMA Chong-ah, Verona yang memang mahir dalam hal bernyanyi klasik, harus rela berada di daftar cadangan karena ulah Ha Eun-byul dan Chon So-jin. Mereka tidak terima kalau Verona harus lolos, oleh karena itu mereka menyuap para juri. Berbeda dengan kasus Anna Lee. Anna merupakan guru private matematika untuk anak-anak di Herapeles. Diketahui bahwa ia tinggal di rumah kontrakan yang kecil, sehingga ia sering dibully oleh anak-anak ketika sedang mengajar. Lalu yang bikin terkejut adalah bahwa Anna mengikuti tes untuk masuk ke SMA Chong-ah. Dan ternyata ia lolos dan menempati posisi pertama. Karena tidak terima akan hal itu, merasa bahwa harga dirinya hancur, anak-anak Herapeles menculiknya dan mereka menindas Anna di sebuah bengkel tua. Mereka memukulinya, menyiramnya dengan minuman keras, menguncinya di sebuah mobil, lalu meninggalkannya setelah membakar mobil tersebut. Ternyata bukan hanya anak-anak Herapeles yang menindas Anna. Dikarenakan Anna mengetahui dan memiliki bukti video perselingkuhan Chon So-jin dan Ju Dan-tae, Anna pun harus berhadapan dengan para orang tua yang keji itu. Anna diculik dan ditempatkan di ruangan gelap di Herapeles selama beberapa hari dengan keadaan ia diikat di kursi. Anna sempat melarikan diri, tetapi naasnya ia didorong oleh seseorang dari balkon Herapeles dan jatuh di air mancur lobi Herapeles. Sekarang kita akan membahas dampak apa yang terjadi pada korban akibat penindasan dalam drama The Penthouse ini. Pertama, korbannya yaitu Oh Yuni. Oh Yuni harus menerima fitnah yang menjatuhkan harga dirinya karena ia dituduh mencelakakan Chon So-jin saat SMA dulu. Lalu ia pun harus dikeluarkan dari sekolahnya dan kekasihnya pun meninggalkannya dan lebih memilih Chon So-jin. Lalu kehidupannya saat sudah memiliki anak pun tidak lepas dari penindasan yang dilakukan oleh Chon So-jin. Ia sering dibuat susah hanya karena ia berasal dari keluarga yang tidak mampu dan tidak setara dengan Chon So-jin. Yang kedua ada Verona. Verona adalah anak dari Oh Yuni. Ia sangat terobsesi untuk masuk ke SMA Chong-ah, di mana itu merupakan sekolah yang sama dengan Oh Yuni dulu. Hanya karena ia merupakan anak dari Oh Yuni dan memiliki kemampuan bernyanyi di atas rata-rata, Chon So-jin tidak membiarkannya untuk masuk ke SMA yang sama dengan anaknya. Akhirnya ia menyuap para juri supaya Verona tidak lolos. Dan yang ketiga adalah Anali. Kisah hidup Anali sangat menyentuh hati. Ia tinggal di Korea seorang diri dan ia bekerja sebagai guru private di Herapeles dan juga bekerja di sebuah minimarket. Hanya karena ia tidak setara dengan para anak di Herapeles, mereka sering menindasnya dan juga tidak mau mendengarkannya ketika ia sedang mengajar. Dan Ana ternyata juga mendaftar untuk masuk ke SMA Chong-ah. Dan siapa sangka, dengan keahliannya dalam bernyanyi, ia pun lolos. Tapi anak-anak di Herapeles tidak menyukainya. Akhirnya mereka menculik Ana dan membawanya ke bengkel tua. Ana ditindas sangat parah dan hampir saja ia kehilangan nyawanya di sana. Ditambah karena ia mengetahui perselingkuhan Chon So-jin dan Ju Dan-tae, ia pun terpaksa diculik oleh para orang tua di Herapeles dan berujung terenggut nyawanya di Herapeles. Sekian presentasi mengenai unsur penindasan dalam drama Korea The Penthouse season pertama. Foto-foto yang ada dalam presentasi ini diambil dari website tersebut. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.